Ya saya kira kenalan dulu aja lah. Kalau saya Bambang Sugiarto, latar belakang studi saya filsafat, S1 sampai S3, filsafat S1 di Unpar sini, S2 S3 di Italia. Nah, sekarang mengajar di Unpar dari S1 sampai S3, terus di TB dan di UIN Bandung. Oke, jadi kuliah kita itu filsafat ilmu. Maka saya mau klarifikasi dulu filsafat itu apa gitu kan. Filsafat ilmu. Meskipun pasti kurang lebih Anda tahu filsafat, tapi saya pikir ada bagusnya kita mengklarifikasi dulu. Filsafat itu apa? Apa yang kepikir kalau dengar kata filsafat itu? Falsafah. Nah, itu ada bedanya. Ada bedanya. Falsafah dan filsafat ada bedanya. Oke, siapa lagi? Ya, jadi ini kaitannya dengan falsafah apa gitu. Itu ada bedanya, terus ada benernya. Apalagi? Atau ini saya jelaskan dulu. Ada bedanya antara filsafat dan falsafah. Falsafah biasanya digunakan kalau dalam bahasa Indonesia. Falsafah itu digunakan untuk lebih menunjukkan sistem pemikiran ya, yang dihayati. Itu lebih seperti ideologi barangkali ya. Itu seperti ideologi. Sistem gagasan dasar mengenai kehidupan yang dihayati sebagai pegangan gitu ya. Ideologi. Maka orang bisa bicara falsafah Jawa, falsafah. Kalau agama berarti Buddhis, Kristiani, Islam gitu kan ya, falsafah. Itu lebih ideologi, atau kadang-kadang juga bisa ada kata lain yang worldview itu falsafah, itu gambaran dunia, artinya gagasan-gagasan pokok mengenai hidup itu apa, manusia itu apa, dunia itu apa, dan sebagainya gitu. Yang bisa beda-beda kan, ala Jawa beda, ala Barat beda, dan seterusnya. Nah itu biasanya disebut falsafah. Nah kalau filsafat itu lain. Filsafat itu bagaimanapun, ya ini mau disebut ilmu, tapi gara-gara ini nih, dia memang induknya ilmu, jadi apa ya, dia mau melahirkan ilmu-ilmu yang kecil-kecil gitu kan, yang di kemudian hari dalam evolusi perkembangannya kan. Tapi filsafat sendiri sebagai ilmu memang beda dari ilmu-ilmu empiris. Maka mungkin lebih tepat kita pakai kata yang agak di luar ya, ilmu-ilmu empiris ya. Refleksi barangkali ya, ini perenungan ya, ya ilmiah tentunya gitu kan. Refleksi rasional, kritis, dan radikal atas hal-hal pokok atau hal-hal mendasar, sebutlah pokok, atas hal-hal pokok dalam hidup. Akan saya jelaskan bagian per bagiannya. Ini refleksi bukan dalam artian pantulan seperti yang umumnya di ini. Karena refleksi itu ada dua artinya.
pantulan memang, tapi juga refleksi perenungan deh, perenungan atas kehidupan. Sebenarnya inti ringkasnya filsafat adalah perenungan atas hal-hal penting ya, hal-hal mendasar dalam hidup. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Dia perenungan. Agak beda dari ilmu yang lain yang kebanyakan itu eksperimentasi ya. Kalau sains itu kan tentu ada unsur renungannya, tapi unsur percobaan dan segala macamnya besar ya. Eksperimentasi kalau sains, kalau dalam filsafat ini ya perenungan aja sih. Perenungan di sini memang agak beda dengan sains umumnya. Oke, di situ perenungan tuh relatif dengan demikian agak bebas anunya ya. Sifatnya tuh sebagai renungan tuh bebas sekali. Maka hampir tidak, tentu filsafat sudah melahirkan tradisi tersendiri, tradisi keilmuan tersendiri. Akan tapi sebetulnya filsafat adalah wilayah yang cukup bebas gitu untuk berpikir. Dari sudut itu perenungan itu berarti pemikiran bebas. Kalau dibilang ini pemikiran bebas, free thinking. Pemikiran bebas. Artinya dasarnya itu pemikiran bebas. Yang tidak berdasarkan wahyu, tradisi atau apapun, tapi semata-mata berdasarkan common sense, rasional. Maka disebut refleksi rasional karena semata-mata dasarnya ini masuk akal apa nggak masuk akal gitu loh. Masuk akal atau tidak masuk akal gitu. Jadi pada titik ini tidak mesti ada kaitannya dengan wahyu, kitab suci atau apapun gitu ya. Meskipun memang di abad-abad pertengahan aktivitas filsafat erat terkait pada dunia teologi ya, baik dalam dunia Kristiani maupun dalam dunia Islam, erat sekali dengan agama di abad-abad pertengahan. Tapi sebelum abad pertengahan dan sesudah abad pertengahan praktis itu menjadi arena bebas, berpikir bebas gitu kan ya. Pokoknya asal masuk akal aja dan memang secara argumentatif bisa dipertanggungjawabkan gitu dan mendasar gitu. Rasional maksudnya adalah betul-betul hanya bersandar pada rasionalitas, nalar. Kritis ini bagaimanapun orang suka bilang bahwa filsafat itu seni bertanya karena sebetulnya filsafat pada titik itu mempertanyakan apapun juga gitu tanpa tabu gitu ya. Ini tak ada tabu untuk dipertanyakan. Artinya tidak ada tabu untuk tidak dipertanyakan gitu. Jadi apapun bisa dipertanyakan dalam filsafat itu. Segala hal bisa dipertanyakan dan tidak ada tabu dalam hal itu. Maksudnya apa? Biasanya kan orang misalnya apa yang biasa dianggap tabu ya, yang tidak dipersoalkan biasanya apa ya? Yang orang malas bertanya, orang takut bahkan bertanya, mempertanyakannya, apa ya? Apa? Mitos, iya, mitos masih sih dipertanyakan, tapi apa tadi? Yang gaib. Ya ekstrimnya misalnya Tuhan itu yang paling ditakuti untuk dipertanyakan gitu kan. Nah orang biasanya takut kualat, takut dosa atau apa gitu kan mempertanyakan Tuhan. Dalam dunia filsafat hampir semua filsuf mempertanyakan mengenai Tuhan gitu kan, terutama filsuf modern gitu, mempersoalkan mengenai Tuhan. Jadi nggak ada tabu di situ. Tuhan,
seks, apalagi yang biasa tabu tuh sih, hal-hal yang suci lah apa gitu ya, itu tuh dalam filsafat semua bisa dipersoalkan dan dipertanyakan. Kritis apapun dipertanyakan gitu kan ya. Apapun dipersoalkan. Maka dari sudut itu sebetulnya kalau orang mau belajar filsafat, maka risikonya dia menjadi gelisah gitu kan. Karena segala hal yang sederhana jadi rumit gitu. Misalnya kita bilang bahwa cangkir ini ada, map ini ada, dan semua Anda ada di situ, kursi ini ada. Ya sudah kan? Enggak. Orang filsafat bilang ada itu apa gitu kan. Wah, itu kan artinya itu hal yang dalam kehidupan sehari untuk banyak orang ya mereka take for granted bahwa ya udahlah gitu kan ya. Kita tahu ada itu apa. Tapi tidak. Kalau orang filsafat mulai bertanya ada itu apa ya, dan kenapa juga mesti ada? Kenapa segala hal itu tidak ada aja gitu ya? Kenapa kok jadi ada gitu ya? Gitu kan ya. Dan yang ada itu apakah hanya yang material saja kayak gini-gini, atau ada lapisan-lapisan lain juga ada. Sampai kemana-mana. Tuhan itu sungguh ada atau tidak ada, dan seterusnya gitu. Wah, itu kemana-mana. Maka umumnya belajar filsafat malah meruwetkan sih kalau dari sudut itu. Meruwetkan. Kalau orang dalam krisis kehidupan dan pengen ketenangan, sebaiknya jangan belajar filsafat sih. harus ke pemuka agama atau ke orang bijaksana atau apa gitu loh. Ya. Gitu jadi. Dalam hal itu konsekuensi dari mempersoalkan segala hal memang semua jadi rumit ya. Cinta misalnya gitu ya, udah cinta tuh kita mengalaminya sebagai sesuatu yang memang istimewa, menyenangkan dan menggetarkan dan segala macam. Tapi orang filsafat akan bertanya sesungguhnya apa itu cinta gitu. Dan banyak filsuf yang memikirkan sebetulnya apa itu cinta, sampai apakah pada akhirnya mungkin cinta itu gitu kan ya, dan ada tahap-tahap cinta dan segala macam. Panjang urusannya gitu. Padahal dalam hidup sehari-hari ya udahlah, orang kesetrum jatuh cinta gitu, udahlah gitu. Seperti itu. Jadi itu konsekuensi dari kekritisan. Nah, pada titik ini sebetulnya ya orang juga bisa mengatakan, ngapain sih mempersoalkan begitu banyak hal? Udah aja ikut arus dan jalanin aja kan. Ya, tapi kita juga bisa bertanya kepada anak-anak. Kenapa juga mereka tuh selalu bertanya gitu? Anak kecil itu by nature selalu bertanya dan tidak bisa dibendung gitu ya. Dan tidak ada jawabannya mengapa gitu kan ya. Nah, kenapa tanya-tanya? Enggak, itu kodratnya dia harus bertanya gitu kan. Kodrat ketika nalar mulai terbuka gitu, dia akan bertanya, dan pada titik tertentu nalar itu tidak bisa ditutup, tidak bisa dibungkam oleh dogma apapun. Sebenarnya nalar itu nggak bisa dibungkam. Kita tidak bisa pura-pura tidak punya nalar gitu loh. Itu kan nggak bisa. Kecuali kalau terus dia ancam, ditakut-takutin segala macam, ya akhirnya kita ya udahlah nggak usah dipakai lah gitu ya. Dan nggak usah tanya-tanya gitu. Tapi bahwa itu begitu kodrati, bahwa itu begitu built-in dalam hidup manusia, itu nampak sekali pada dunia anak-anak yang sangat polos. Maka pada titik itu sebetulnya filsafat hanyalah kepanjangan dari naluri kanak-kanak untuk mempertanyakan terus-menerus apapun yang mereka alami gitu dari sudut itu. Jadi anak-anak akan bertanya kalau mulai rewel makan segala macam, ibunya mulai, kamu harus makan nak gini-gini. Terus saya mulai tanya, kenapa mesti makan gitu? Nah ya, kenapa mesti makan? Terus kita jawab, ya supaya kamu sehat. Kenapa harus sehat? Supaya kamu tumbuh. Kenapa harus tumbuh? Wah, itu mulai ruwet sebetulnya. Kenapa juga harus tumbuh ya?
tumbuhan tuh harus atau sesuatu yang niscaya? Itu keharusan atau otomatis akan tumbuh atau gimana? Nah, itu aja udah mulai filosofis sekali gitu. Kenapa harus tumbuh? Ya supaya kamu nanti ini bisa sekolah. Kenapa harus sekolah? Supaya kamu nanti ini dapat gelar. Kenapa harus dapat gelar? Dapat kerjaan. Kenapa harus bekerja gitu? Kenapa harus bekerja? Terus aja di Uber kan, anak-anak kan gitu. Kenapa harus bekerja? Itu sebenarnya mulai pertanyaan-pertanyaan yang makin rumit. Kenapa juga kita harus bekerja? Terus ya, kenapa harus bekerja? Supaya kamu tetap hidup. Kenapa harus hidup? Itu kan pertanyaan yang paling menghantam gitu ya. Kenapa juga harus hidup ya? Udah kepalang hidup. Ya kenapa kepalang? Sebetulnya itu pertanyaan-pertanyaan sangat berat. Pertanyaan-pertanyaan sangat berat. Bahkan misalnya pertanyaan sederhana, haruskah kita tumbuh gitu kan ya? Itu wah, perenungan panjang. Itu sama kemudian implikasinya dengan kita tuh harus maju, harus membangun segala macam. Haruskah membangun? Haruskah kita maju dan sebagainya pada skala besarnya? Kayak gitu. Oh, itu pertanyaan filosofis sekali. Berat. Yang akhirnya misalnya, haruskah kita hidup? Bolehkah kita tidak melanjutkan hidup? Itu kan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang besar sebetulnya. Juga, mengapa juga kita harus bekerja? Gitu kan ya. Dan dalam sistem kehidupan modern, umumnya kita bekerja untuk orang lain. Kita tidak langsung menerima hasilnya. Selain duit hasilnya, tapi maksudnya dampak itu umumnya kita bekerja untuk orang lain. Nah, bekerja itu sesungguhnya apa juga gitu, dan sejauh mana itu sungguh-sungguh niscaya dan harus. Kalau jawaban dari agama biasanya, ya karena kita terkutuk nak, gitu ya, jatuh dari mana lah, Firdaus atau apalah, gitu. Itu, tapi jawaban semacam itu tidak memuaskan sama sekali untuk anak-anak itu ya. Dan sulit sekali membayangkan, masa sih hidup gini adalah keterkutukan gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya a big question sih sebenarnya gitu kan ya. Apa iya gitu, ini tuh keterjatuhan gitu kayak dari mana teman Firdaus atau apa. Itu kalau secara filosofis, semua ini pertanyaan yang sangat terbuka. Dan jawaban yang sudah ada yang kita terima dari kecil segala macam itu hanya satu kemungkinan jawaban. Selalu ada 1000 kemungkinan yang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar itu. Nah, celakanya adalah ketika anak-anak sudah mulai masuk sekolah, biasanya kreativitas itu mati. Kenapa ya? Kekritisan itu menjadi tumpul. Kenapa ya? Itu ada ironi yang aneh di situ. Justru ketika anak-anak masuk channel pendidikan yang lebih resmi, berhenti dia bertanya gitu. Macam-macam. Ya, bisa pengaruh guru, bisa karena takut, bisa karena nalarnya energi akalinya dipakai banyak untuk menyelesaikan ya kerjaan-kerjaan sekolah dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Tapi dari situ mulai terlihat sebetulnya semakin dewasa orang semakin jauh dari pertanyaan-pertanyaan filosofis. Kecuali kalau nanti sudah tua renta, sesudah pensiun, nah sudah sedikit dekat dengan tanah gitu. Kalau sudah mulai berbau tanah, nah di situ dia mulai berpikir. Dia sudah ada waktu, udah lepas dari kerjaan, mulai dia baru berpikir. Dan itu seperti kembali ke kanak-kanak lagi sebetulnya. Ya, kenapa saya sudah ngapain aja selama hidup ini, misalnya kayak gitu-gitu. Dan kalau saya pergi tiba-tiba, ada nggak ya orang yang menyesali saya? Dan saya sendiri menyesali nggak ya pernah hidup dan seterusnya. Itu tiba-tiba filosofis lagi. Tapi di tengah-tengah dalam fase hidup itu biasanya hilang sih pertanyaan-pertanyaan filosofis karena kita terlalu sibuk cari duit, mengembangkan karir atau apapun lah. Tapi itu pasti balik lagi. Kalau sudah sepuh akan balik lagi. Itu umur filosofis lagi gitu ya. Ada komentar dulu sekitar situ? Karena saya lebih suka kita kayak ngobrol ya. Ya, jadi kreativitas kritis ini ya, mempertanyakan terus itu sebetulnya sesuatu yang sebagian besar naluriah
yang dalam fase tertentu dalam hidup kita barangkali tiarap dulu gitu kan, tapi nanti nongol lagi gitu. Nah, para filsuf itu tidak mau tiarap gitu loh maksudnya. Dia pengen bahkan semasa hidupnya pun melanjutkan terus ke tingkat yang radikal bahkan. Radix ini dalam bahasa Latin artinya akar. Artinya dia justru bukannya menghentikan pertanyaan-pertanyaan itu, sebaliknya memperdalam pertanyaan-pertanyaan itu sampai ke akar-akarnya. Akar itu persis tadi kalau diilustrasikan pada pertanyaan-pertanyaan anak-anak adalah ketika dia nguber terus gitu loh, nguber terus. Nah itu praktis dia masuk ke wilayah yang lebih dalam lagi. Nah, urusan makan sampai ke akhirnya kenapa kita harus hidup dan kenapa kita harus sekolah, harus bekerja dan segala itu tuh inti-inti persoalan sebetulnya. Atau bahkan mengapa juga kita ada di sini, ya, itu kan. Itu sebenarnya inti-inti persoalan radikal. Pertanyaan radikal itu seperti itu. Nah, filsafat itu mau terus-menerus menyeret, membetot terus pertanyaan-pertanyaan yang instinktif tadinya itu menjadi lebih sistematik, menjadi radikal, sampai mentok gitu maunya. Dan syukur-syukur mendapatkan jawaban atas itu. Objeknya bisa apapun. Coba hal-hal pokok dalam hidup itu apa ya? Di luar makan dan minum ya. Apa ya misalnya? Hal yang lebih abstrak gitu, yang lebih apa ya? Tema-tema pokok dalam hidup. Beragama. Ya, beragama itu umumnya, apalagi untuk orang Indonesia, sangat wajib dan kudu gitu. Beragama. Oh ya, nanti saya harus katakan juga, dalam perkuliahan kita mau tidak mau memang kita harus menyinggung soal agama, tapi secara filosofis ya. Kenapa begitu? Orang kadang-kadang bertanya-tanya, filsafat ilmu ya filsafat ilmu aja gitu. Tidak. Kekhasan filsafat ilmu itu baru tampil kalau dikontraskan dengan alam berpikir agamis. Karena dalam beberapa hal sains itu muncul dalam rangka melepaskan diri dari kerangkeng pemikiran keagamaan. Jadi saya terpaksa harus bicara tentang kurang lebih kerangka agama sebagai semacam backdrop untuk ini ya, untuk semacam negative foil ya, dalam bahasa Inggris, semacam kalau supaya putihnya ini kelihatan, nah hitam mesti dikasih hitam gitu lah. Nah itu tuh supaya terasa banget keradikalannya dan bedanya pola berpikir ilmiah dengan kerangka perspektif religius ya. Dan harus dimaafkan, sejak awal saya harus meminta maaf. Kadang-kadang karena perspektif saya itu filsafat ya, maka kalau bicara agama pun bisa rada sewenang-wenang kesannya bagi yang tidak biasa. Kesannya bisa rada sewenang-wenang gitu. Dan barangkali orang biasa menduga saya ateis biasanya gitu kan ya. Oh, ini orang apa sih nih ateis atau sentimen terhadap agama? Tidak. Saya ya punya iman tertentu gitu yang memang sih cara saya sendiri juga gitu ya. Dalam hal itu kalau saya boleh jujur, saya sangat hormat terhadap kehidupan beragama, tapi juga tidak bisa menutupi kekritisan saya gitu ya. Dan dalam rangka itu buat saya pribadi sebenarnya agama sebagai institusi antara penting dan tidak penting sih gitu ya. Saya punya cara sendiri untuk mengimani apapun namanya di situ ya, Tuhan lah apalah gitu ya. Begitu. Jadi tidak usah kaget kalau saya mungkin agak kurang ajar dalam hal tertentu gitu ya, bicara mengenai agama. Oke, any comment lagi tentang ini? Oh ya, hal-hal pokok dalam hidup tadi, oke, hidup beragama, tapi apalagi ya yang biasa dianggap penting? Ya, artinya di luar itu ya, pakaian, makan, sadang pangan papan, tema besar misalnya cinta, beriman, cinta, ya
keluarga itu apa, seberapa harus, seberapa tidak harus. Dan, berkeluarga dalam arti yang lebih dalam adalah menciptakan keturunan misalnya gitu kan ya. Ada banyak problem dalam keluarga itu dalam arti sejauh mana kita harus eksklusif bersama orang lain gitu kan ya. Mengikat diri misalnya, itu tuh problem filosofis loh. Komitmen eksklusif itu sejauh mana harus? Apakah itu begitu kodrati atau tidak kodrati sebenarnya? Itu kultural, misalnya gitu kan ya. Nah itu kan juga nggak jelas sih sebenarnya gitu kan ya. Nggak jelas itu. Apakah itu sekedar institusional, artinya kultural sebenarnya? Atau sebenarnya tidak perlu kesepakatan itu juga masih terbuka dalam hal itu. Apakah fungsi pernikahan juga sekaligus fungsi seksualitas misalnya? Hanyalah melahirkan keturunan, prokreasi, hanya itu gitu? Wah, itu juga pertanyaan besar gitu kan. Dan orang sekarang bicara, apakah seks itu semata-mata prokreasi dan tidak boleh rekreasi misalnya gitu kan? Nah itu kan bukan, itu juga persoalan dan jawabannya tidak. Begitu kita masuki wilayah-wilayah pertanyaan yang mendasar, kita langsung tahu jawabannya tidak pasti. Dan ada 1000 kemungkinan jawaban sebenarnya. Masalahnya cuma kita nggak biasa mikirin gitu. Atau kita mengandalkan pada ya doktrin yang sudah ada. Udahlah kan kata agama juga gitu. Kita males aja gitu mikirnya. Ya kan. Dan kita cocok sekali seperti halnya para selebritis kalau ditanya hal-hal penting gitu. Saya sih nggak usah mikirin, hidup ini bagai air aja mengalir. Oke sih, cuman itu juga sekaligus kata lain untuk malas gitu. Gitu kan. Kedengarannya seperti Arif tapi gombal sih sebenarnya. Ya. Nah itu juga persoalan kan, apakah betul suara mayoritas masyarakat itu suara Tuhan? Seringkali suara Tuhan beneran dalam arti dalam evolusi peradaban, seringkali kebenaran yang lebih tinggi muncul justru melawan pendapat umum. Kalau kita telah dalam dunia agama, kalau kita meyakini bahwa agama adalah kebenaran yang tinggi, maka nabi-nabi itu pada awalnya selalu melawan pendapat umum loh. Selalu kontra pendapat umum loh. Entah itu Yesus, entah itu Siddhartha, Nabi Muhammad. Awalnya kan tidak begitu aja diterima. Hampir selalu kebalikannya, itu tabrakan sama Vox Populi. Gitu. Nah kan, itu ada persoalan juga gitu. Yang benar yang mana gitu sebenarnya. Tuh kan, Sokrates. Sekarang kita melihat orang ini brilian dan dia yang benar sebenarnya. Tapi waktu itu kan enggak. Masyarakat Yunani waktu itu enggak, dia melihat jahat orang ini penghasut yang berbahaya gitu, Sokrates. Akhirnya dipaksa minum racun. Nah, itu kan seperti itu. Nah kan, jadi memang mulai berasa ya, memasuki alam filsafat mulai menjadi kacau semuanya gitu. Gitu. Nah, karena ya kayak gitulah, itu kodratnya filsafat dalam hal itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi dalam masalah itu gini juga ya, dalam situasi dunia modern di mana orang menjadi begitu pragmatis ya, apa sih hidup? Ya cari duit aja, mengembangkan meniti karir aja dan apalah gitu ya, menikmati aja gitu. Maka filsafat umumnya dilihat sebagai kesibukan yang percuma sih sebenarnya, bahkan sesuatu yang rada konyol gitu ya. Karena misalnya kalau orang belajar filsafat, terus kerjanya apa selain ngajar? Kalau nggak bisa ngajar misalnya gitu ya, terus gimana gitu kan? Nah itu wilayah yang sama sekali tidak nyambung dari satu sisi dengan kehidupan umumnya yang sangat pragmatis. Jadi kadang orang bahkan menyindir filsafat itu, orang merasa gagah gitu kalau pakai istilah-istilah filosofis gitu ya.
Tapi sebetulnya isinya apa itu kan seringkali nggak jelas. Maka suka disindir filsafat itu daftar menu yang menarik tanpa ada makanannya, gitu, gitu. Kayak gitu. Ari banyak alasan sebetulnya untuk melihat filsafat secara negatif dalam dunia kita yang seperti sekarang ini, gitu ya. Tapi, nah sekarang kita melihat di mana gunanya. Kesibukan aneh ini ada manfaatnya sebenarnya. Ya, apalagi untuk bangsa yang benar-benar sedang bangun ya. Ini masa-masa kalau di Eropa itu kan seperti di Indonesia ini, masa-masa seperti 2000-an, nah nggak sampai sih, mungkin 1000. No, Renaissance itu kan abad ke-15 ya. Jadi kurang lebih 600-an tahun yang lalu. 600-an tahun yang lalu orang Barat juga mulai terbangun memasuki suatu era kehidupan baru di situ, yang tadinya sangat dikungkung oleh eksternalitas ya. Eksternalitas itu waktu itu gereja ya, kekuasaan-kekuasaan luar gitu. Tiba-tiba terbangun dan individualitasnya mulai muncul dan orang mulai mencoba berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri dan seterusnya kayak gitu-gitu di zaman Renaissance. Nah di Indonesia itu baru tahun-tahun belakangan ini, paling saya kira baru sesudah reformasi ya. Iya, paling gitu. Jadi kita baru mulai modern berapa puluh tahun. Kok menyedihkan sekali, seperti nggak sebanding sama sekali dengan mereka ya. Ya gitu. Nah dalam situasi seperti itu, filsafat itu memupuk kemandirian. Kemandirian sikap dan pemikiran. Saya kira itu penting, dan karena kita bagaimanapun mesti mengejar ketinggalannya. Mengejar ketinggalan. Benar-benar harus catch up gitu, karena rentang waktu dibandingkan dengan yang lain, negara-negara maju yang lain memang sudah teramat jauh ya. Kalau perlu bukan mengejar sih, melompat kali ya. Harus melompat gimana caranya gitu. Nah, dunia barat sudah memupuk ini begitu lamanya, ratusan tahun gitu. Kita baru puluhan tahun. Karena kelamaan kita terkungkung dalam kolektivitas ya. Kelamaan kita terkungkung dalam kolektivitas. Sedemikian sehingga sampai sekarang juga masih terasa sih kalau kita ngobrol sama orang-orang itu, jarang sih orang-orang Indonesia itu yang punya sikap pribadi. Sekarang mulai lebih banyak, tapi umumnya enggak ya. Orang yang punya sikap-sikap pribadi yang khas gitu ya terhadap sesuatu gitu. Umumnya isi kepalanya tuh klise sekali gitu. Sama semua. Persis kalau apa namanya, saya suka membimbing yang disebut gladi spiritual ya. Mahasiswa segala agama, Mas Mardianto tahu itu kelanjutan dari proyek kami zaman purba dulu. Nah itu kalau saya tanya ke mahasiswa sekarang itu, emang pentingnya agama untuk apa sih gitu? Jawabannya hampir selalu sama dan ketebak. Semua akan bilang pegangan hidup gitu loh. Itu tuh, Bu, ada sesuatu yang sedikit lebih canggih kayak apa gitu ya, beda gitu loh. Susah gitu ya. Nah kayak gitu, untuk banyak hal tuh isi kepala tuh umumnya sama. Ya gitu-gitu aja gitu. Hampir tidak punya sikap yang personal gitu kan ya. Personal hasil ini pemikiran pribadi dan apa gitu. Nah, filsafat itu memang mengacak-acak dari satu sisi, tapi juga memaksa kita sebetulnya punya sikap yang lebih pribadi, lebih mandiri. Ya. Kenapa?
kolektivitas. Kenapa? Oh gini, kita tuh lama sekali hidup dalam masyarakat komunal ya, di mana identitas kita, siapa kita itu ditentukan oleh kelompok sih sebenarnya, gitu ya, bukan oleh sikap pribadi gitu kan ya. Ini agak tipikal masyarakat pramodern sih sebetulnya. Kelompok ini yang apa namanya, keputusan kelompok, pikiran kelompok dan sebagainya itu tipikal masyarakat pramodern dan feodal. Udah gitu kita terus-menerus juga dijajah sama orang lain gitu kan ya, sehingga ini menjadi individu tuh bagaikan ini baru merasa eksis, baru merasa hadir itu kalau menjadi bagian dari kawanan gitu, yang menjadi penting ini kawanan gitu ya. Memang jadi kayak bebek-bebek dan kambing-kambing gitu. Artinya apa? Kalau terlepas dari itu, seseorang benar-benar merasa menjadi nobody, dan tidak tahu harus gimana dan tidak. Karena semua yang digunakannya dalam hidup juga semua pandangan kelompok gitu ya, agama bersama, semua kayak gitu-gitu loh. Pada tingkat seperti itu, individu hampir tidak dilatih dan tidak dipaksa untuk merumuskan pribadi gitu, sikap-sikap pribadi yang khas gitu. Enggak. Bahkan sebaliknya, diajari terus-menerus untuk sesuai dengan orang lain. Nah, harus in harmoni dengan orang lain. Ya, kata-katanya selalu indah ya, harmoni dan segala macam gitu. Saya ngamati itu kalau ada suara olahraga Indonesia dalam acara, dia selalu saya akan berusaha main baik, tidak punya strategi. Ya. Nah itu petinju, main bulu tangkis, berusaha main baik. Alhasil dengan kata lain, kalau kita tanya pendapat pribadi hampir selalu dangkal. Tidak ada kedalaman tertentu, tidak ada dangkal dan klise. Tragisnya pada situ, sesungguhnya individu-individu itu seperti nggak tahu apa yang mereka mau, seperti yang tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dan segala macam itu. Karena semuanya juga itu kata orang gitu kan ya, seharusnya gini, seharusnya gitu. Kalau di tulisan Bapak yang tentang salah satunya faktor kelisanan masyarakat lisan yang cenderung partisipatif, individualisme yang kuat itu biasanya di masyarakat yang literasinya kuat. Ya, itu ada kaitannya sih, meskipun bukan faktor satu-satunya. Masyarakat pramodern itu di mana-mana juga gitu. Eropa juga dulunya gitu, sama aja gitu ya sebelum ini. Karena apa? Dalam dunia pramodern seluruh kehidupan dikelola oleh kelisanan. Kalau tidak ini semua ini adalah dunia gosip, dunia kata orang gitu kan ya. Karena lisan ya. Kata orang ini dan dunia lisan apa namanya betul-betul mengandalkan kata orang gitu kan ya. Itu juga memang salah satu unsur penting. Nah, ketika di dunia barat mereka masuk ke dalam kultur tulisan, baca tulis, itu tuh lain. Budaya membaca dan menulis itu memaksa orang untuk to be their own gitu. Apa namanya? Menjadi diri sendiri. Membaca rame-rame itu kan susah gitu. Baca tuh masuk dalam ruang pribadi. Dan itu yang mau tidak mau memaksa mereka untuk berrefleksi. Lantas mempertanyakan, membangun pikiran sendiri, mencerna. Lantas masuk dalam alur pikiran-pikiran panjang. Kalimat yang panjang di buku yang tertulis, itu menyeret orang juga pada pikiran-pikiran panjang. Sementara dalam budaya lisan, bagaimanapun kalimat-kalimat pendek, yang kita nggak bisa mengingat kalimat yang terlalu panjang. Dan kalaupun orang ngomong terlalu panjang itu, kalau dalam kelisanan ngantuk kita, nggak bisa. Daya tampung kita pendek. Tapi akhirnya juga berpikir pendek, gitu loh. Akhirnya terbiasa tidak bernalar elaborate gitu kan ya. Misalnya membuat argumentasi dan segala macam, enggak. Itu baru terbangun dalam budaya tulis dan budaya baca, di mana orang bisa menulis, mengungkapkan pikiran, alur berpikir yang sangat panjang sampai setebal-tebal bata gitu. Nah kayak gitu. Bagaimana dengan aspek yang membedakan budaya barat dan budaya timur? Kita ini kan sebenarnya katanya bagian dari tradisi bangsa Asia pada umumnya, partisipasi dan komunal itu menjadi kekuatan, bukan bisa jadi kelemahan. Iya.
Amartya Sen sudah mengkritik banyak anggapan-anggapan seperti itu, dan beberapa hal saya setuju gitu ya. Kalau melihat sejarah, hampir segala hal yang kita klaim sebagai Asian values, nilai-nilai Asia atau segala macam itu sebenarnya dialami juga oleh orang Barat yang pramodern zaman dulu. Mereka juga ngalamin. Misalnya kalau di sini kita membangga-banggakan kekeluargaan, gotong royong segala macam, orang Barat juga gitu, dia buat pertengahan sama aja. Mereka menjadi lebih individualistik, lebih karena kemodernan ya. Tapi dia buat pertengahan sama. Terus berbau kliniknya semua tahayul sama. Ngobrol sama pepohonan, semua sama itu. Jadi kadang-kadang ada unsur agak artificial ya. Cuman masalahnya mereka duluan mengubah haluan kultural ke kultur baca tulis dan ya orientasi fisik material gitu duluan sehingga berubah. Nah ya kita terus sikapnya rada reaktif terhadap mereka nggak mau kalah. Iya mereka sih material tapi kan kekuatan kita spiritual gitu. Itu reaktif self identity kalau kata Amartya Sen, dan saya setuju gitu. Reaktif self identity atau self perception gitu. Jadi kita seeing ourselves as the other gitu ya, melalui yang lain terus kita bereaksi lawannya gitu. Yang ya sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga gitu. Artinya kalau kita bilang kita tuh spiritual, gotong royong, komunal, please deh, mereka juga sama dulu gitu. Itu nggak khas-khas amat gitu. Kita dalam sistem hukum kita, Mahkamah Hukum mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini dibagi dalam 15 masyarakat hukum adat, dan hukum adat atau masyarakat hukum adat ini juga merupakan nilai-nilai filsafat, bahkan ditarik dalam residi atau cita-cita hukum dalam Pancasila. Dalam konteks ini, Prof, yang berkaitan dengan sikap kemandirian, bagaimana dengan masyarakat? Loh, ya mandiri sebagai masyarakat. Iya, artinya setiap masyarakat di kita membangun falsafahnya sendiri dalam arti itu. Dia membangun sistem sendiri yang khas. Saya setuju. Tapi mana ada sih masyarakat yang tidak membangun falsafah gitu ya, yang tidak membangun worldview-nya sendiri, tidak bisa hidup dong. Itu sama dengan bilang bahwa tidak ada sih sebenarnya masyarakat yang tidak membangun kebudayaan. Itu kan nggak ada kan. Nah, setiap masyarakat membangun kebudayaan dan punya kebudayaan yang khas dong. Sebagai masyarakat, sebagai kelompok mandiri mereka, tapi sebagai individu itu yang kita persoalkan. Itu sebenarnya baru bangun kita. Dan itu memang bersama, saya kira juga kita bersama budaya baca tulis juga yang sedang berkembang kita saat-saat ini gitu kan ya. Gitu, maka ya memang kita bisa berdebat sangat panjang mengenai kebudayaan sebagainya itu, karena memang hari-hari ini juga itu salah satu persoalan filosofis yang mendasar sekarang. Budaya itu apa gitu ya. Bersama dengan itu identitas itu apa gitu kan ya. Yang suka kita klaim-klaim sebagai khas kita. Seringkali sesungguhnya itu bukan khas dalam arti original, murni, bukan sih. Karena hampir setiap kebudayaan itu minjem sih ya. Mana ada kebudayaan yang betul-betul isolated lantas membangun sendiri? No, just never exists such a culture gitu. Tidak ada. Hampir setiap kebudayaan sebetulnya terbangun lewat interaksi dengan semua kebudayaan yang lain. Dan dalam proses itu sebetulnya hampir semua kebudayaan terbangun dari proses pinjam meminjam. Tapi bahwa dia pinjam unsur A, dia unsur B, C dari berbagai ini. Tapi bahwa kemudian diramunya menjadi khas, itu oke. Cara meramunya khas, itu oke. Saya menganggap penting ini karena orang hari-hari ini justru ketika semua identitas ambruk, orang suka terilusi mencari-cari kemurnian identitas gitu kan ya. Entah atas nama kesukuan, entah atas nama keagamaan, atas nama ideologi, pengen kembali. Ini tendensi puritanisme ini agak mengerikan hari-hari ini. Orang mencari kejawaan yang murni, kesundaan yang murni, atau kekristenan yang murni.
Waduh, itu juga please deh. Bagaimana kita mau sampai ke yang murni? Bagaimana kita mau sampai ke yang murni? Melacaknya juga gimana gitu. Pertama itu semua proses kultural hampir selalu campur aduk. Begitu. Dan dalam sepanjang sejarah juga sudah selalu berkembang dengan aneka campuran juga. Apa sih murni? Nah, seringkali yang berbahaya adalah tendensi kemurnian ini melahirkan banyak korban kan? Ngeri itu. Atas nama kemurnian kita bisa sewenang-wenang sekali sama segala pihak yang kita anggap tidak murni. Nah, itu kan bahaya sekali itu. Pemurnian ras, gitu. Masa sih kita nggak belajar dari Nazi? Hitler itu mencoba memurnikan ras dengan 6 juta berapa? 6 juta ya orang-orang Yahudi. Ya kayak gitu. Kenapa susah mengakui bahwa hampir semua kita selalu unsur campuran? Itu baik-baik aja. Kita selalu komposit, struktur kita itu selalu komposit ya, terdiri dari macam-macam unsur yang kita pinjam dari mana lah. Tidak apa-apa. Yang penting itu kita mengelolanya bagaimana gitu. Berarti filsafat barat dan timur itu ada. Bukan hanya filsafat barat dan timur itu ada atau tidak. Bahkan konsep barat dan timur itu sesungguhnya ada atau tidak. Nah itu hari-hari ini sedang dia lewat istilah dekonstruksi. Hampir semua celakanya milenium ketiga ini memang diwarnai berat sekali oleh tendensi dekonstruksi. Salah satu yang mengerikan dan mencemaskan bagi banyak orang di milenium ketiga ini adalah tendensi pembongkaran, ya, dekonstruksi. Segala sekat itu, mana ilmu dan bukan ilmu, gitu kan, batasan-batasan itu, mana kepercayaan dan ilmu gitu, apa batasnya itu, ilmiah tidak ilmiah segala macam itu, terus suku mana dengan suku mana, batas-batas budaya, batas-batas kesukuan, batas-batas agama segala macam, itu berambrukan sekarang itu. Bahkan batas-batas ilmu ya sekarang, makanya sekarang kan banyak sekali istilah interdisipliner atau multidisipliner gitu. Dunia hukum sangat akrab sehari-hari ini dengan dunia psikologi, antropologi dan gitu. Ketika orang bicara hukum adat dan segala macam itu sangat akrab dengan antropologi dan bahkan ada interaksi dengan sosiologi dan seterusnya. Sekat-sekat itu sekarang berambrukan sih ya. Sekat kebangsaan, sekat kesukuan, sekat agama. Maka orang jadi panik memang. Itu semua didekonstruksi, semua diambrukin, dibongkar. Segala konstruksi pembatasan dibongkar, didekonstruksi. Maka termasuk juga itu, Barat dan Timur. Ini sesungguhnya ada gitu, Barat yang seperti yang kita bayangkan. Di sono Barat, dan di sini Timur. Sebentar, Timur yang mana? Tea nih kalau kata orang Sunda ya. Ini yang Timur yang mana nih? Karena Timur tuh isinya juga macam-macam sekali gitu kan. Yang nggak bisa dipukul rata. Timur dalam artian China sana itu Asia Timur lain. Wong Cina sama Jepang aja udah beda, sama Korea aja udah beda. Apalagi sama India, apalagi sama Indonesia. Timur yang mana gitu ya? Itu antara sama nggak sama dan bahkan satu rumpun katakanlah berkiblat pada Konfusian atau Taoisme pun beda. Orang celakanya itu sekarang orang sadar ya. Bahkan dalam satu kategori misalnya saya dengan gampang ngomong ya orang Katolik tuh, sebentar Katolik itu yang mana gitu. Karena ada banyak sekali, atau pakai label yang lebih gede lagi. Orang Kristen tuh, Kristen yang mana ini? Di bawahnya itu ada banyak macam-macam yang boleh jadi bahkan saling bertabrakan sih. Jawa juga sama. Jawa yang mana? Ada 1000 wajah Jawa gitu ya. Ya. Itu ya, rekonstruksi segala batas memang sekarang dalam sistem hukum kita ada namanya Anglo-Saxon, ada civil law, ada Eropa-Kontinental, ada sosialis. Sekarang sudah diambrukkan dalam konteks ini. Cuma ini yang menjadi masalah ini, Prof. Kita lihat filsafat ini ada ketidakpastian, ya, ada ketidaktujuan, dan pendapat-pendapat filosof dulu ya yang berkembang dari zaman Yunani ini kan macam-macam rupa kan.
Nah sekarang ini digunakan dalam bentuk teori hukum yang akhirnya diimplementasikan dalam hukum positif. Nah filsafat ini kan ada yang sifatnya radikal, yang terus menerus sehingga dunia hukum kita menjadi tidak pasti, jadi ngawur sekarang. Mungkin apakah harus ditimbulkan karena filsafat? Ya, filsafat sendiri kodratnya memang gitu ya, mempertanyakan terus apapun gitu kan. Dan dari sudut itu tidak pernah berhenti. Dan dari sudut itu kodrat filsafat itu memang dekonstruktif. Hampir apapun bahkan pemikiran para filsuf yang terdahulu itu kan mestinya dianggap sebagai jawaban dong ya. Artinya kalau ada 50 filsuf seakan-akan kita bisa menganggap itu 50 jawaban more or less. Tapi filsuf yang berikutnya akan membantai semua filsuf yang lain itu gitu kan. Dalam arti itu memang membongkar. Nah, kalau berkaitan dengan dunia ilmu, termasuk ilmu hukum, memang antara kontradiksi tapi juga dibutuhkan. Ini posisinya, filsafat itu selalu berposisi ambivalen. Dibutuhkan dalam arti bahwa ilmu-ilmu itu dirangsang dan setiap kali diprovokasi oleh dunia filsafat untuk melihat berbagai kemungkinan lain. Karena tipikal dunia ilmu sebetulnya, yang khas dunia ilmu itu apa? Menemukan pola-pola. Ilmu itu gitu kerjanya kan. Sains itu mencoba menemukan pola baku gitu. Mengekstrak pola-pola dari hidup yang sebetulnya berubah dan sangat kompleks, tapi menyederhanakannya gitu ke dalam pola-pola. Sains itu gitu. Bahayanya adalah lantas sains ini kenyamanan dengan pola-pola itu. Jadi tidak bisa berubah. Padahal realitas ini kompleks dan berubah terus juga. Sehingga pola-pola yang dapat zaman dulu, rumus-rumus yang dapat zaman dulu boleh jadi pada masa tertentu menjadi tidak relevan. Dalam rangka itu, ilmu membutuhkan filsafat untuk memikirkan kembali dirinya setiap kali dalam konteks yang baru. Gitu. Misalnya hukum positif bagaimanapun sebagai mazhab ya sekarang apa disebutnya diganggu terus oleh critical legal studies misalnya seperti itu, gitu, yang melihat hukum itu bukan sebagai barang jadi yang penting untuk kesinambungan masyarakat gitu, kepastian yang penting untuk kesinambungan masyarakat. Tidak, critical legal studies justru melihat hukum itu setiap kali hanyalah akal-akalan untuk orang yang berkuasa gitu ya. Akal-akalan para penguasa, ini cuma kaki tangan atau alat dari kekuasaan. Maka kita terus-menerus mesti mengkritisi hukum itu sendiri. Tapi terus sebaliknya, reaksi dari kaum positivis, loh kalau gitu kapan ada kepastiannya gitu kan ya. Nah, tapi itu dilema abadi antara kepastian dan keadilan dalam dunia hukum, itu hampir dunia abadi. Tapi sekurang-kurangnya critical legal studies dan sebagainya itu yang menggunakan banyak dekonstruksi, itu penting untuk mengingatkan bahwa selalu ada dimensi lain dalam dunia hukum yang perlu diperhatikan, gitu loh. Tidak hanya kepastian gitu. Selalu ada banyak kepentingan lain yang mesti dilihat ulang dalam perkembangan zaman. Karena masyarakat jadi kompleks. Apalagi sekarang, ya itu tadi, ketika pagar-pagar batas-batas masyarakat menjadi kabur gitu, banyak hal dalam hukum mesti dipikirkan kembali gitu. Soal hak paten gitu kan. Nah sekarang misalnya ketika semua orang bisa mendownload apapun misalnya kayak gitu ya, lewat internet gitu. Dulu orang nyaman dengan hak paten lah, hak cipta lah, apalah kayak gitu-gitu ya. Sekarang ada kelompok masyarakat yang dengan sangat sadar, bukan mencuri, tapi membiarkan hak ciptanya segala macam diambilin suka-suka. Yang ini satu alur yang disebutnya free culture ya, free culture. Kemudian arus yang juga semakin besar gitu ya. Kita mau menciptakan di mana kita ini kehidupan yang saling men-share tanpa peduli sama ini ya, karena berbagi itu sendiri sudah bernilai gitu. Tapi kelompok yang memegang hak cipta terus ini, nggak bisa kayak gitu. Nah sekarang beradu gitu ya. Nah di situ hukum mau nggak mau juga harus memikirkan kembali sebenarnya gimana ini ya. Zaman bergerak dan makin kompleks, makin rumit ya.
Oke, jadi kembali ke sini, salah satu manfaat adalah memupuk kemandirian sikap dan pemikiran dari filsafat itu. Yang kedua, mengasah ketajaman untuk memilah mana hal inti dan bukan inti, penting dan bukan penting. Karena dalam hidup orang yang tidak biasa berpikir kritis biasanya semua campur aduk gitu ya, antara yang esensial tidak esensial gitu kan ya. Orang merepotkan begitu banyak hal yang ternyata sebenarnya tidak penting gitu, tapi malah mengabaikan begitu banyak hal yang penting kayak gitu ya. Itu tuh gimana ya? Saya kira di Indonesia ini itu tampak dalam banyak hal ya. Kalau orang bicara misalnya mengenai akhlak dan segala macam, pemilihan karakter dan segala macam itu, yang ada di kepala banyak pimpinan itu apa ya? Moralitas lebih dalam arti kayak kesantunan gitu ya. Artinya orang atau repot dengan hal-hal yang sebetulnya tidak mendasar ya. Kalau orang bicara akhlak misalnya, orang terus repot menutupi situs porno gitu kan ya, yang gitu-gitu. Terus menyensorin apapun kayak gitu. Terus ya yang sebetulnya dalam hal tertentu itu agak remeh-temeh gitu. Karena apa? Sementara problem korupsi misalnya gitu ya, problem korupsi dalam berbagai hal, bukan hanya korupsi duit ya, tapi korupsi juga jabatan, korupsi aneka jenis korupsi, bahkan akhirnya korupsi spiritual gitu ya. Bagaimana spiritual, kehidupan spiritual dimanipulasi dan segala macam itu dalam banyak hal, itu jauh lebih mendasar sebetulnya dalam hal akhlak gitu kan. Itu yang sebenarnya harus dipikirkan jauh lebih serius sebetulnya gitu kan ya, bukan yang perental-perentil begituan itu gitu. Nah itu kan tumpang tindih mana yang penting mana nggak penting dan segala macam itu jadi ini. Nah filsafat dalam hal itu sebenarnya melatih sensibilitas kita untuk melihat ini esensial tidak esensial sih sebenarnya, mana pokoknya gitu kayak gitu. Dan ketiga, manfaat dari filsafat adalah juga setiap kali dia membuka kemungkinan-kemungkinan pemahaman baru. Membuka kemungkinan-kemungkinan pemahaman baru. Karena tadi seperti saya pernah bilang, untuk persoalan-persoalan hidup ini selalu ada berbagai jawaban yang sama-sama masuk akal gitu ya. Yang masuk akal. Jawaban yang saling bertentangan semua masuk akal. Misalnya satu contoh. Inti dari seluruh alam semesta ini sesungguhnya apa? Nah, ada filsuf yang bilang inti dari semuanya ini adalah materi. Gitu. Materi. Semua ini sebetulnya materi belaka gitu. Bahkan hal-hal yang kita kira sebagai spiritual yang imaterial gitu, seperti misalnya kesedihan, kebahagiaan, apalagi kerinduan, cinta, itu kan imaterial. Kalau kata filsuf macam ini itu hanya side effect hormonal gitu. Itu side effect dari hormon. Hormon itu sendiri material. Jadi ibarat gini, kalau saya logikanya seperti ini, kalau saya jatuhkan ini, ada bunyi ya, tok-tok gitu. Bunyi itu tidak sangat real. Yang real itu benturan benda ini dengan benda ini. Itu yang real. Bunyi itu hanyalah side effect dari benturan ini. Nah itu juga sama, kesedihan, kerinduan itu side effect dari hormon gitu ya. Bahkan saleh, baik, bermoral segala macam atau jahat, buruk, itu juga
Efek aja dari kalau Anda diganti hormon, betapapun tadinya Anda seorang yang saleh suci, jadi bejat dan jahat juga bisa gitu ya. Persis seperti kalau Anda yang maco gitu diganti hormon jadi bencong juga bisa. Gitu. Nah, itu yang berpandangan bahwa seluruh alam semesta ini material, memang seperti benar juga gitu loh. Dari satu sisi itu masuk akal. Tapi nanti ada filsuf lain lagi, kebalikannya persis. Alam semesta dan kehidupan ini sebetulnya intinya adalah spiritual atau imaterial, bukan materi. Yang materi itu hanya manifestasi dari yang bukan materi, yaitu ruh, energi, atau apapun lah ya, yang pada dasarnya bukan materi. Ini hanya tampilan saja. Persis seperti balok es itu hanya tampilan dari apa? Kan air juga bisa menghablur, bisa hilang ya. Aslinya hilang, cuma dalam kondisi tertentu dia menjadi air, menjadi es, memadat. Jadi seluruh tampilan ini juga sebenarnya cuma konfigurasi pemadatan dari yang sebetulnya energi belaka. Itu juga benar kan? Itu menarik gitu ya. Artinya gimana itu ya? Itu susah ya, gimana? Apalagi filsuf-filsuf yang brilian itu menalarkannya itu memang juga brilian sekali dan mendalam sekali, sehingga kalau kita membaca buku-buku mereka tuh sulit untuk tidak terhasut gitu ya. Wah, ini bener ya. Tapi nanti baca yang lain bener gitu. Gitu. Dalam hal itu filsuf-filsuf besar tuh benar-benar pengalaman yang luar biasa. Energi pemikirannya yang luar biasa. Nah, tapi kalau ada 50 filsuf atau 1000 filsuf, memang ada 1000 pendapat juga. 1000 jawaban juga mengenai apa hidup ini dan segala macam itu. Ada 1000 versi. Dari sudut itu memang bisa sangat membingungkan. Maka yang terbaik kalau melihat filsafat itu mesti kita lihat sebagai semata-mata intellectual game kali ya. Permainan intelektual. Semacam intellectual game supaya kita tidak stuck, supaya kita tidak kena stroke ya kalau dalam fisik itu. Tubuh pun gitu kan, begitu peredaran darah semua macet karena gara kolesterol segala macam, ya istiad lah kita kena stroke gitu. Nah, batin pun saya kira begitu sih, intelektual dan rohani kita pun kalau kita berkarat lantas juga kena stroke dan mudah terkena badai pengalaman, gampang patah dan kayak gitu-gitu. Filsafat dari sudut ini memang tidak pasti, memang dekonstruktif, memang menggoncang-goncang, terus-menerus menggoncang-goncang. Tapi seperti halnya tubuh kita butuh ini ya, fitness ya, bergerak ya, butuh olahraga. Nah, nalar kita juga butuh intellectual exercise ya dalam hal itu. Butuh digoyang supaya jalan terus dan sehat gitu ya. Prof, saya kebetulan pernah di rumah sakit, ada seorang ahli dokter. Nah, kebetulan ada seorang ini ternyata dia pingsan, tidak sadarkan diri, ternyata hasil diagnosanya otak kecilnya itu tidak berfungsi. Waktu dia tanya kenapa tidak berfungsi, karena otaknya tidak bekerja. Dia bilang, itulah seharusnya saudara bisa mengisi itu ya, sekurang-kurang ya. Filsafat juga untuk langsung ke depan, Prof ya. Ya, betul. Dalam arti menggerakkan terus, goyang-goyang terus gitu. Gitu. Emang gitu. Biasanya kalau filsuf itu yang besar-besar, bahkan kayak saya lihat ini pernah dapat wawancaranya Strauss di umur 90 tahun masih bening ini. Ya. Daya ingat. Ya. Jadi karena selalu berlatih justru biasanya katanya beberapa orang tuh mulai mengalami kepikunan tuh karena begitu selesai pensiun dan mereka merasa ini tahap saat untuk istirahat. Nah, si mentalnya membuat otak itu teriring gitu, jadi apa? Ya. Nah, saya kan dia memaparkan panjang gitu 90 tahun. Gila juga. Saya kira Gadamer juga, filsuf Gadamer atau malah Paul Ricoeur saya kira 80 something. Tapi Gadamer saya kira 102an kayak gitu.
Banyak filsuf yang karena itu fitnessnya otaknya terus-menerus melakukan intellectual exercise ya, memang berumur panjang juga. Katanya use it or lose it. Kenapa? Pikiran itu use it or lose it. Ya, use it or lose it. Itu pikiran itu kan makhluk yang aneh, otak kita itu. Kalau yang lain-lain itu kalau dipakai habis gitu kan ya, menjadi aus. Ini kalau tidak dipakai menjadi aus. Kalau semakin dipakai, semakin dia ini menarik kodrat pikiran itu. Kodrat otak. Jadi peristiwa saya, ada teman saya dia pesantren itu kan yang dikencangkan tuh ini Pak, hafalan. Jadi bagian analisis jarang dipakai gitu. Mereka di kitab setebal ini pun mereka hafal, ada kitab puisi yang biar kalau mereka hafal itu mereka bahasa Arab bagus. Tapi ketika masuk pelajaran IPA yang butuh tentang fluida yang selalu mencari tempat kan kalau mengalir dia itu mencari tempat yang sama dengan terus dia hukum tentang itu nggak bisa punya visual, nggak bisa nangkep, bahkan sampai pernah dia tuh teman saya nungguin gitu, dia anak orang pesantren dia tuh bingung ketika si dosen itu menceritakan tentang bintang sebagai bola gas terus meteor, dia tuh bilang ini salah dosennya karena itu langit itu bolong sebenarnya, jadi bukan bintang. Terus bahwa meteor itu adalah jin yang mencuri berita dari langit, karena sampai teman saya tuh ngomong bagaimana bisa di zaman ini ada orang mikir seperti itu, bahkan sampai ada yang menerbitkan buku tentang bahwa matahari yang mengelilingi bumi gitu loh. Karena jadi ternyata pas dia lihat di lapangan psikologi ternyata itu survival berkipas kepala otak manusia. Kalau satu bagian dikencangin dan bagian lain nggak dilatih, mati. Jadi ketika hafalan dikencangin, mereka hafalan kuat, luar biasa. Tapi ketika analitis nggak dipakai, mati. Itu otaknya kayak. Kemampuan analitis, kemampuan memori. Iya. Tapi ada fenomena baru sekarang, justru kebalikannya. Manusia-manusia mutakhir sekarang cepat sekali hilang memori ya. Pendek sekali, memorinya pendek sekali. Kita cepat lupa kan. Nah, kalau saya ketemu masih jauh-jauh lebih muda daripada saya, apa yang kelupaan? Loh, kok lu kayak sama gua udah tua nih. Sama, memorinya pendek gitu ya. Gampang lupa. Saya nggak tahu, mungkin karena kebanyakan informasi, mungkin kebanyakan alat bantu untuk menyimpan ingatan, sehingga tidak terlatih juga kita mengingat. Jadi pendek. Kalau pengen umur panjang harus sering berpikir ya. Kira-kira gitu. Intisari terbaru itu ada pendapat yang bahwa pikiran itu juga bisa lelah. Oh ya. Bila memang harus ada exercise untuk dalam menghadapi otot, jadi pikiran itu memang harus dilatih, tapi bisa lelah kalau sudah lelah lalu. Setuju. Dan kalau lelah juga mentok ya, kita jadi nggak bisa mikir ya. Tadi saya waktu semuanya material, karena itu juga ada kaitannya dengan ketimpulan pikiran itu kan ada substance yang habis. Ya. Jadi kalau di wanita itu kan sering kalau PMS itu nanti kehilangan kontrol itu karena memang menurun kadar hormonnya. Oke. Ya. Ya saya kira itu pakai dasar filsafat tertentu. Iya. Oh, sampai sekarang tendensi yang melihat segala hal betul-betul hanya konfigurasi dari materialitas itu masih sangat kuat, dan umumnya ilmu-ilmu positif ya, fisika dan segala macam itu masih sangat keras kepala berada di jalur itu. Jadi kalau kita baca buku-buku dari Richard Dawkins, Daniel Dennett segala macam yang menggunakan biologi, fisika dan segala macam untuk menjelaskan seluruh peradaban dan kebudayaan, lantas mereka selalu bilang konsep mengenai Tuhan, agama dan segala macam itu hanyalah konfigurasi sesaat dari zaman dulu yang sekarang mungkin nggak penting lagi gitu ya. Situ misalnya ekstrimnya agama, seluruh kebudayaannya
termasuk agama dalam itu hanya akal-akalannya si gen yang mencoba melestarikan diri gitu loh. Nah, gen melestarikan diri memang lewat tubuh, tapi juga lewat kebudayaan, sebab kebudayaan itu nanti yang dipakai sandaran oleh tubuh gitu. Jadi ada semacam kalau dalam secara badani orang bicara mengenai DNA, terus ada informasi yang dilanjutkan terus gitu kan ya. Nah, secara kultural paralelnya adalah mem adalah unsur-unsur kultural yang harus diwariskan terus ke gitu. Termasuk agama. Nah, agama tuh konon selama ini mem, tapi mem yang kurang bagus ya. Kalau kata mereka ini sejenis virus sebetulnya. Yang kalau diterusin agama ini peradaban sebenarnya rusak dan kita tidak berevolusi gitu. Itu kalau dari kacamata biologi apa sih Richard Dawkins ya. Jadi yang unsur yang serakah dalam seluruh proses evolusi ini gen sebenarnya. Ini yang mengoco-ocoi sebenarnya. Apa kita mikir ke sana, mikir ke situ, bikin apa, bikin itu yang kita sebut peradaban, kebudayaan. Ini sebenarnya kelakuan si ini nih, si gen kecil ini. Gitu. Nah, itu tipe penjelasan material sekali gitu ya. Material sekali. Dan banyak ilmuwan yang keras masih di situ. Jadi bagaimana ya? Nanti kita akan lihat bahwa dalam milenium ketiga ini hampir dua kekuatan. Kalau tadi contoh tadi material, imaterial gitu ya, material atau spiritual, itu dua-duanya ada sama kuatnya. Terus ini zaman penuh paradoks ya. Di mana segala kekuatan dalam dikotomi itu ada dua-duanya. Jadi yang tadi kalau kita pakai istilah hilangnya batas di konstruksi dan segala macam itu, orang yang menekan batas pun sama kuatnya sekarang itu. Gitu. Yang pengen membangun kembali benteng-benteng itu sama kuatnya. Jadi hampir semua dua-duanya ada, ngeri loh sebenarnya. Kalau kaitannya dengan kalau tadi kita menyinggung masuk ke ranah agama, kan seringkali kita diingatkan biasanya bahwa itu kebenaran mutlak yang tidak bisa dikenal, tidak bisa artinya dogma itu tidak dikenal. Nah, sementara kalau mau masuk ke dalam pikiran nalar logika, dalam kita menurut ya. Tidak seluruh hal dalam dogma sekalipun ya itu murni sebutlah dari atas, apapun artinya itu ya, dari sono gitu ya, karena selalu ada unsur campur tangan manusianya sih. Nah ini juga debatable memang. Tapi misalnya filsafat hermeneutik sekarang yang sangat berpengaruh itu bagaimanapun sudah menyadarkan manusia bahwa tidak ada dalam dunia manusia yang tanpa tafsir gitu kan ya, yang murni itu plok dari sono ke sini murni gitu tuh sulit sekali dibayangkan, nggak ada lah gitu. Taruhlah at least ketika taruhlah kalau kita bicara wahyu, ketika wahyu ini dikomunikasikan pada manusia, kan mesti dalam bentuk bahasa. Nah, bahasa ini adalah kerangka manusiawi sekali gitu loh. Artinya pikiran ilahi ini toh akhirnya mewujud dalam wujud manusiawi, bahasa manusia. Emang Tuhan tuh orang Inggris gitu misalnya, atau Tuhan orang Latin gitu ya, kalau dalam dunia Kristiani, sehingga hanya eksklusif berbahasa Latin kayak gitu. Itu enggak, karena kondisinya waktu itu berbahasa Latin misalnya kayak gitu. Seandainya Tuhan mewahyukan diri di sini ekstrimnya, barangkali dia akan ngomong bahasa Indonesia dong, gitu. Kalau nggak bisa dimengerti sama sekali. Atau Sunda, atau bahasa Sunda gitu ya. Kalau nggak, ya manusia juga what the hell itu apa gitu. Oh, nggak bisa ngerti dong. Terus untuk apa juga wahyu? Nah, tapi itu selalu dilematis gitu. Terus kalau Tuhan bicara pada kita, mungkin pakai bahasa kita dong. Tapi bahasa kita itu berarti kerangka tafsir kita dan kerangka pikir kita.
Itu sudah unsur manusiawi, masih ada banyak unsur manusiawi lain, konteksnya kayak apanya, kayak perkembangan dalam zaman, kayak selalu ada banyak unsur manusiawinya di dalam yang namanya agama itu, dalam banyak halnya. Maka kata agama itu kan isinya macam-macam ya. Di dalamnya itu kan ada apa? Unsur-unsur. Ada kitab sucinya, ada sistem sosialnya, sistem sosial, lantas ada sistem hukum atau aturan, ada sistem ritualnya. Apa ya? Sistem sosial itu misalnya struktur-struktur ya. Kalau dalam dunia Katolik itu misalnya kan ada paus, ada kardinal, ada kayak gitu-gitu. Terus ada umat umum. Ya, dalam agama Islam saya kira tidak ada stratifikasi seperti itu. Tapi itu ada sistem sosial semacam. Jadi kata agama ini maksud saya itu yang mana gitu. Kadang-kadang kita pakai secara generik gitu aja gitu kan ya. Tapi kalau kita mulai merinci di sini, sebetulnya unsur manusiawinya banyak sekali. Sistem sosial nih, oh emang Tuhan langsung ngomong gitu, oh, kamu bikinlah struktur seperti ini, kan enggak juga dong gitu. Umumnya enggak lah gitu ya. Ini akal-akalan kita bersama dengan zaman. Ini juga gitu. Dan seringkali bahkan ritual yang kita anggap itu langsung dari sononya. Kalau dilacak-lacak juga enggak loh, itu kesepakatan umum loh. Artinya berdoa tuh tidak dari Tuhannya banget, misalnya untuk orang Katolik bahwa harus gini loh, tidak bisa, kalau nggak gini nggak sah loh. Itu emangnya Tuhan ngomong gitu kan? Gue juga lah gitu ya. Oh gitu kan ya. Seperti itu gitu. Seringkali itu kan perkembangan dari kesepakatan kelompok dan menjadi tradisi kultural dan sebagainya. Yang unsur manusiawinya itu kan tebal sekali. Nah di dalam berbagai sisinya di sini, belum lagi ada sistem politik, ekonomi dan sebagainya. Itu unsur manusiawinya besar. Paling yang sangat rada murni ilahi atau unsur ilahinya rada gede barangkali di wilayah sininya. Tapi ini pun kan nggak seluruhnya ilahi. Artinya dari sudut situ banyak hal bisa kita pikirkan, kita bisa persoalkan secara nalar biasa aja. Gitu. Nah seringkali orang itu belum apa-apa berpikir bahwa kalau soal agama kita tidak mempertanyakan loh, tabu loh gitu. Itu persis karena ketidakjelasan ini loh. Seringkali kan kabur itu. Agama tuh apa gitu maksudnya. Terus juga karena berpikir pendek, seakan-akan kalau kita mempersoalkan agama lantas berarti merusakkan kesuciannya segala macam. Enggak lah. Kita justru kalau kita bisa menalarkan bagaimana duduk perkaranya itu keilahian dalam hidup kita itu, dan kita bisa mendudukannya dalam kerangka berpikir kita, untuk dunia modern kita makin mantep dong. Masalahnya kan orang seringkali naif, suci itu berarti sono gitu kan ya, dan jangan ada campur tangan manusia. Mana ada. Dan kalaupun kita mempertanyakan, mengakui bahwa ada unsur-unsur manusiawi di situ, tidak rusak kesucian itu. Tidak harus rusak ya, bahwa memang kita bisa sampai ke ateisme memang betul juga. Tapi tidak selalu pertanyaan-pertanyaan filosofis lantas merusak kesucian itu. Itu seringkali karena kenaifan aja ya. Ini ketidakmampuan melihat apa sih yang inti dan tidak inti gitu loh. Itu biasanya campur aduk gitu loh. Banyak hal dalam agama yang sepele-sepele dianggap inti gitu kan ya. Kayak gitu. Ya itu seringkali salah kaprah. Tapi bahwa kebenaran ilahi sangat boleh jadi itu transrasional, dalam arti mengatasi kategori-kategori nalar. Secara absolut saya kira ya, artinya pada dirinya sendiri in itself, yang paham apa dan siapa sesungguhnya Tuhan dan seluruh alam semesta ini, saya kira memang hanya Tuhan gitu. Hanya Tuhan sendiri, dan itu pasti melampaui kemampuan kita, dalam arti itu transrasional. Tapi itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak bisa dipikirkan. Menurut saya pada kedalaman tertentu nalar kita memang mentok, tapi sebatas tertentu kita boleh dong bergerak.
Nah, yang rumit dalam itu tampak sederhana ya, seakan-akan bahwa nalar, ketika nalar digenjot gitu nanti ada batasnya gitu kan ya, sebab ada wilayah tertentu yang tak terpikirkan. Celakanya sejarah manusia juga menunjukkan yang kita kira batas itu mundur terus loh. Adalah batas nalar kita dulu, bahwa manusia itu tidak bisa terbang. Zaman tertentu kita berpikir udahlah nggak usah ngimpi manusia yang bisa terbang gitu ya. Orang mencoba-coba pakai bikin sayap-sayapan juga patah, malah hancur apa gitu. Ternyata bisa kan, pesawat malah jadi alat transport biasa aja sekarang gitu. Ternyata bisa. Banyak hal, gimana ya, dulu waktu awal-awal kita punya telepon juga nggak kebayang ya, kalau telepon antar benua gitu ya, itu gimana, coba kalau tiap orang tuh telepon sendiri tanpa kabel gimana ya, ternyata bisa. Sekarang hampir semua orang juga, mbok-mbok semua juga punya HP gitu kan, dan sama sekali nggak, itu yang kita kira limit, susahnya itu dalam sejarah mundur terus limitnya gitu. Terus apa yang kita kira tidak mungkin, ternyata menjadi mungkin, terus gitu. Persis kayak kalau kita di pantai mau ke lautan, kita mengira langit ada di situ gitu. Begitu kita gerak terus ya mundur terus juga, entah blong sampai di mana gitu nggak tahu. Ilusi permainan aneh ini dalam dunia manusia sangat menarik gitu. Dia tahu bahwa ada batas, tapi setiap kali dia mengatasi batas itu juga. Itu yang fantastis dalam dunia manusia sebetulnya itu. Jadi tidak gampang juga kita menyerah gitu ya. Udahlah, memang manusia gitu kan, kita nggak bisa mikirin Tuhan. Itu kan tipikal orang Indonesia juga gitu kan ya. Nggak usah ngelunjak memikirkan yang tak terpikirkan. Enggak. Dunia peradaban, khususnya peradaban modern, dunia yang terus-menerus berupaya mengatasi batas. Dan dalam banyak hal ternyata bisa mengatasi batas. Kan semboyannya juga dalam dunia hiburan itu no limit gitu kan. No limit. Itu apapun itu. No limit, kecuali kita sendiri menciptakan limit itu. Dunia modern kan menantang segala batas ya. Akhirnya batas hidup dan mati segala macam itu. Gitu, jadi memang situasinya kayak gitu. Ya, sebenarnya masih banyak manfaat lain. Saya kira pada tingkat lebih detail, kalau ada yang mau iseng sedikit memperdalam sedikit filsafat pada tingkat ini ada buku menarik, bikinan terbitan Mizan ya. Mungkin ada yang pernah baca, berupa novel sangat terkenal, ini bestseller dunia, dari Jostein Gaarder, Sophie's World, ini dunia Sophie itu maksudnya Sophie, Sophia itu ke bahasa Yunani, maksudnya kebijaksanaan ya. Tapi di sini menjadi tokoh anak kecil. Di sini tokoh anak kecil yang penasaran, dan ini novel di mana seorang anak menelusuri teka-teki filosofis. Ketika Anda selesai baca di sini, tiba-tiba Anda sadari Anda sudah belajar sejarah filsafat yang begitu rumit gitu. Gitu. Lucu buku ini. Dan ada pengantar dari saya di depan-depannya. Nah, yang kurang lebih memberi penjelasan lebih jauh dari yang barusan saya jelaskan di bagian ini. Ya, kira-kira kayak gini. Terbitan Mizan. Ada. Kalau yang diskon di sini Toga Mas, terus mana lagi? Palasari ada juga. Ya, ada banyak toko diskon. Terus itu lebih elaborate. Nah, seminggu depan kita akan melihat posisi filsafat ini dalam sebagai filsafat ilmu, gitu ya. Bagaimana? Ini baru filsafat in general, dan kurang lebih posisinya dalam hidup dan dilema-dilemanya dan sebagainya itu, manfaatnya sedikit. Minggu depan kita akan lebih mengerucut lagi filsafat ilmu itu apa gerangan, dan kenapa juga diperlukan untuk mereka yang studi S3.
gitu. Kenapa kok harus belajar? Ngapain juga repot-repot gitu. Orang-orang dari arsitektur, dari hukum, dan dari apa, ngapain gitu. Kenapa? Iya, ada kaitannya dengan itu. Ada kaitannya dengan itu. Dengan sebutan PhD itu. Ada kaitannya. Ya, untuk hari ini saya kira segitu dulu. Dan saya harap minggu depan saya bawa beberapa buku lain untuk ini, apa namanya, referensi. Jadi saya pengen kita kuliahnya gini ya, ngobrol aja.